Sore itu seperti biasanya, Teguh pulang kerja dengan langkah pelan dan tubuh yang sedikit lusuh. Seragam teknisinya penuh bekas oli dan debu, tapi wajahnya tetap tenang. Ia bukan tipe pria yang banyak menuntut. Baginya, pulang ke rumah dan melihat Winda menyambutnya dengan senyum sederhana adalah kebahagiaan yang cukup. Winda menyambutnya di depan pintu, mengenakan gamis warna pastel dan kerudung senada. Wajahnya selalu terlihat kalem, meski akhir-akhir ini senyum itu terasa semakin tipis. Ia menghidangkan teh manis dan sepiring pisang goreng di meja ruang tamu, lalu duduk tanpa banyak bicara. Teguh mencium tangan istrinya seperti biasa, lalu menghela napas sambil duduk dan melepas sepatu. "Capek, Mas?" tanya Winda tanpa menatap langsung. "Sedikit, tadi pasang panel di gudang PLN, panas banget di atas loteng." Winda hanya mengangguk, lalu memandangi layar ponselnya. Teguh memperhatikannya sejenak, tapi tak mengatakan apa-apa. Ia bukan suami yang curigaan. Apalagi Winda sudah dikenal baik oleh ibu-ibu komplek. Aktif di pengajian, rajin ikut majelis taklim, dan tak pernah neko-neko. Tetangga sering memuji Winda, menyebutnya sebagai contoh istri solehah. Penampilannya selalu rapi, tutur katanya sopan, dan langkahnya selalu terjaga. Tak pernah terdengar kabar miring tentang dirinya, bahkan saat kumpul arisan atau kegiatan RW. Namun Teguh sadar bahwa akhir-akhir ini ada sesuatu yang berubah. Bukan perubahan besar yang langsung kentara, tapi lebih pada suasana. Winda tak lagi banyak bertanya tentang harinya. Ia lebih sering sibuk sendiri, entah membereskan rumah atau duduk di ruang tengah sambil memandangi layar ponsel dengan senyum kecil yang jarang terlihat sebelumnya. Teguh sempat berpikir bahwa mungkin Winda sedang lelah atau jenuh. Ia sendiri juga merasakan kejenuhan itu, tapi selalu menepisnya dengan kesibukan kerja. Rumah tangga bagi Teguh adalah soal kesetiaan dalam rutinitas. Tidak perlu selalu manis seperti awal menikah, asal tetap saling menjaga dan menghormati. Malam itu, Winda berpamitan seperti biasa. "Mas, aku pengajian dulu ya, bareng Bu Yuni dan Bu Erlin." Teguh mengangguk tanpa curiga. Ia tahu betul siapa itu Bu Yuni dan Bu Erlin. Dua ibu-ibu komplek yang memang sering jalan bareng dengan Winda. Ia menatap istrinya naik ke ojek online yang sudah menunggu di depan gang, lalu kembali ke dalam rumah. Ia tak tahu bahwa di balik keheningan dan rutinitas rumah tangganya, ada sesuatu yang perlahan menggeser kedamaian yang selama ini ia jaga. Teguh menyalakan televisi, menyetel berita malam, lalu menguap pelan. Ia memejamkan mata di sofa, tak menyadari bahwa cerita rumah tangganya sedang memulai babak yang berbeda. Ia masih percaya penuh pada Winda. Percaya bahwa istrinya adalah perempuan yang taat, setia, dan tak mungkin bermain api di luar sana. Keyakinan itu masih utuh di benaknya, setidaknya untuk malam itu. Hari itu, suasana kafe di pinggiran kota tampak ramai oleh suara tawa dan denting gelas kopi. Winda duduk di pojokan, mengenakan baju yang lebih kasual dari biasanya, meski tetap anggun. Ia tak menyangka bahwa reuni kecil-kecilan yang digagas teman-teman lama SMA akan mengguncang hatinya sedalam ini. Satu persatu teman-temannya datang, membawa cerita masing-masing. Tawa dan nostalgia memenuhi udara. Namun, saat satu sosok pria tinggi dengan kemeja hitam masuk, Winda seketika terdiam. Sosok itu tak lain adalah Dimas, mantan pacarnya yang dulu sempat mengisi hatinya di masa remaja. Dimas tampak berbeda. Lebih dewasa, percaya diri, dan berwibawa. Ia bercerita bahwa kini ia memiliki bengkel motor besar di luar kota. Belum menikah, katanya santai, sambil tersenyum kecil. Saat acara usai dan semua mulai berpamitan, Dimas mendekati Winda. "Nggak nyangka ketemu kamu di sini. Masih sama senyumnya seperti dulu," ucapnya.
Winda hanya tertawa pelan. Entah karena kikuk atau karena ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa ia kendalikan. Mereka bertukar nomor ponsel dengan alasan menjaga silaturahmi. Winda bahkan berkata sambil bercanda, "Tenang, aku tetap istri orang kok." Namun, sejak hari itu, pesan dari Dimas mulai datang secara rutin. Awalnya ringan, sekadar menanyakan kabar. Lalu perlahan berubah jadi obrolan yang lebih dalam. Dimas tahu cara berbicara yang membuat Winda merasa istimewa. Ia mendengarkan, menanggapi dengan perhatian, dan kadang menggoda secara halus. Hal-hal yang tak lagi ia rasakan dari Teguh. Winda mulai terjebak dalam permainan kata yang menggoda. Ia sering menunggu pesan dari Dimas. Hatinya berdebar setiap notifikasi masuk. Ia bahkan mulai mematikan suara ponsel saat berada di rumah agar Teguh tak curiga. Jika sedang duduk di ruang tamu dan Dimas mengirim pesan, ia langsung mencari alasan ke dapur atau ke kamar untuk membalas. Ia tahu ini salah, tapi ia tak bisa memungkiri bahwa percakapan dengan Dimas memberikan rasa yang sudah lama tak ia rasakan. Rasa diperhatikan, rasa dipuja, dan rasa seperti wanita yang diinginkan kembali. Dalam hatinya ada pergulatan. Ia masih menjalankan tugas sebagai istri, namun pikirannya mulai terbagi. Ia mulai menyembunyikan layar ponsel saat Teguh lewat. Bahkan, ia pernah menghapus pesan-pesan yang menurutnya terlalu pribadi. Teguh sendiri tak pernah menanyakan banyak. Ia tetap seperti biasa, tenang dan tidak mencampuri urusan Winda. Tapi, justru karena itulah Winda merasa lebih mudah menyembunyikan semuanya. Ia merasa bebas dalam diamnya Teguh. Malam-malamnya mulai dipenuhi lamunan tentang masa lalu. Tentang apa yang pernah ada bersama Dimas. Tentang kemungkinan yang dulu tak sempat menjadi kenyataan. Dan kini, ketika kesempatan itu tiba-tiba muncul kembali, hatinya berguncang. Ia tahu hidupnya sekarang adalah pilihan yang telah ia ambil 8 tahun lalu. Tapi ketika pintu masa lalu terbuka lebar, godaannya tak sesederhana yang ia bayangkan. Winda menyandarkan kepala di bantal malam itu. Ponselnya ia simpan di bawah bantal, berjaga-jaga kalau Dimas kembali mengirim pesan. Jantungnya masih berdebar. Winda berdiri di depan cermin, mengenakan gamis biru muda dan kerudung segi 4 yang rapi. Sekilas ia tampak seperti istri soleha yang hendak menghadiri majelis ilmu, tapi di balik penampilannya, hatinya berkecamuk. Ia bukan benar-benar akan pergi ke pengajian seperti yang biasa ia lakukan beberapa bulan lalu. Di luar, suara motor menderu pelan. Itu Dimas, menunggu di gang kecil sebelah rumah, tak jauh dari warung kosong yang sudah tutup sejak sore. Winda mengecek ponselnya sekali lagi, memastikan pesan dari Dimas masuk sesuai waktu yang dijanjikan. Dengan langkah ringan namun gugup, Winda berjalan keluar rumah. Ia pamit singkat pada Teguh yang tengah duduk di ruang tamu sambil membaca berita di ponsel. "Aku berangkat dulu, Mas. Gak usah ditunggu, kajiannya agak malam." Teguh hanya mengangguk seperti biasa. Tidak ada kecurigaan di wajahnya. Tapi Winda tahu, semakin sering ia berbohong, semakin sulit menatap suaminya dengan jujur. Dimas menjemputnya dengan motor ninja yang bersih mengkilap. Helm cadangan ia sodorkan ke Winda tanpa banyak kata. Winda naik dengan cekatan, dan mereka pun meluncur menuju tempat yang telah mereka sepakati. Sebuah kafe kecil di pinggiran kota yang sepi dan jauh dari keramaian. Di sana, mereka duduk di pojok ruangan, berbincang tentang masa lalu. Obrolan mereka mengalir lancar.
Dimas pandai menyelipkan humor, dan pandangan matanya sering membuat Winda lupa bahwa ia sudah bersuami. Ia merasa kembali menjadi gadis muda yang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Gelak tawa mereka terpantul di dinding kafe, namun di hati Winda rasa bersalah mulai tumbuh. Dimas pernah menyentuh punggung tangannya, sekilas dan cepat ketika mereka sama-sama mengambil gelas. Sentuhan itu membuat jantung Winda berdebar. Ia tak menarik tangannya, tapi pulang ke rumah malam itu, ia duduk lama di kamar mandi menatap wajahnya sendiri. "Apa yang sedang aku lakukan?" tanyanya dalam hati. Hari-hari berikutnya, kebiasaan itu berlanjut. Sekali seminggu, kadang 2 kali. Winda berpura-pura menghadiri kajian, padahal ia justru menghabiskan malam bersama Dimas. Mereka tidak selalu ke kafe. Kadang hanya duduk di motor di area perbukitan, berbicara di bawah cahaya remang lampu jalan. Dimas tahu caranya membuat Winda nyaman. Ia tidak menuntut apapun. Ia hanya ada, dan itu cukup membuat Winda merasa diperhatikan, didengarkan, dan diinginkan. Tapi, semakin dalam hubungan mereka, semakin berat perasaan Winda. Ia mulai merasa hidupnya seperti sandiwara. Di siang hari, ia menjalankan perannya sebagai istri Teguh. Tapi di malam hari, ia hidup dalam dunia yang berbeda bersama Dimas. Perasaan bersalahnya semakin jadi saat Teguh suatu malam bertanya, "Tadi kajiannya bahas apa, Win?" Winda tertegun. Lidahnya keluh beberapa detik. Lalu ia menjawab sekenanya, "Tentang pentingnya sabar dalam rumah tangga." Teguh hanya mengangguk, lalu kembali menatap layar ponselnya. Tapi pertanyaan sederhana itu membekas di benak Winda. Ia tahu Teguh mulai memperhatikan. Setiap kali hendak keluar rumah, ia menjadi lebih berhati-hati. Wangi parfumnya ia ganti dengan aroma yang lebih lembut. Ia meminimalkan riasan wajah, tapi tetap ingin terlihat menarik di depan Dimas. Ia menyimpan semua pesan dan foto di folder tersembunyi, dan menghapus jejak obrolan di aplikasi utama. Namun tak peduli seberapa rapi ia menyembunyikan semuanya, hatinya tetap merasa gamang. Setiap malam saat pulang dan melihat Teguh tertidur lelap, Winda merasa seperti penipu. Ia tidak tahu sampai kapan bisa menjalani 2 kehidupan ini. Dan di balik ketenangan Teguh, ada sesuatu yang mulai berubah. Tatapannya kadang lebih tajam. Pertanyaannya lebih banyak walau tetap dengan nada datar. Tapi Winda menepis kecurigaannya. Teguh itu tidak curigaan. Asal aku tetap tenang, semuanya akan baik-baik saja. Namun jauh di dalam hatinya ia tahu, yang ia jalani ini tidak akan bisa ia pertahankan selamanya. Malam itu hujan turun rintik-rintik ketika Teguh pulang kerja lebih awal dari biasanya. Ia masuk rumah dengan langkah pelan, berharap bisa mengejutkan Winda dengan makan malam bersama. Tapi rumah sepi. Hanya aroma parfum lembut yang menyambutnya di ruang tengah. Teguh melihat sepatu Winda tidak ada di rak, dan sendalnya pun tak tampak. Ia menghela napas, lalu duduk di sofa, memandangi kalender di dinding. Ya, malam pengajian. Tak berniat curiga, Teguh membawa tas Winda yang tertinggal di meja ruang tengah ke dalam kamar. Saat akan meletakkannya, tanpa sengaja, tas itu terbuka. Ada lipstik merah terang dan sebotol parfum mahal di dalamnya. Teguh mengernyit. Bukan hanya karena benda itu tak biasa dipakai Winda, tapi karena ia tahu, pasti saat pengajian, Winda tidak pernah memakai wangi-wangian berlebihan. Teguh hanya terdiam. Ia tak langsung berpikir buruk, tapi rasa tidak nyaman mulai muncul di dadanya. Keesokan harinya, Teguh mencari grup WhatsApp pengajian ibu-ibu kompleks yang kadang pernah ia lihat terbuka di ponsel Winda. Ia mencoba mencocokkan jadwal dan dokumentasi dari malam sebelumnya. Namun di deretan foto yang dikirim oleh salah satu anggota, ia tidak melihat sosok Winda. Teguh melihat kembali satu persatu foto, berharap setidaknya ada bayangan wajah istrinya. Tapi hasilnya nihil. Penasaran semakin menyesakan. Siang itu, saat Winda pergi ke pasar,
Teguh membuka laci tempat biasa istrinya menyimpan catatan kajian. Catatan-catatan lama tersusun rapi, berisi tulisan tangan Winda yang penuh semangat dan detail. Tapi untuk 2 bulan terakhir, tak ada satupun catatan baru. Teguh mengingat, Winda tetap rutin keluar rumah malam-malam, pamit untuk pengajian. Tapi jika tidak ada catatan, kemana sebenarnya istrinya selama ini? Meski perasaan tak enak mulai menyelimuti hatinya, Teguh memilih untuk diam. Ia tidak ingin gegabah menuduh tanpa bukti nyata. Ia masih ingin percaya bahwa mungkin semuanya bisa dijelaskan. Tapi bagian lain dari hatinya mendorong untuk mencari tahu lebih jauh. Ia mulai menyusun rencana, sederhana saja, mengamati dengan tenang, mencocokkan fakta, dan menyimpan setiap detail. Teguh yang selama ini dikenal tenang, kini diam-diam berubah menjadi suami yang waspada. Ia mulai mencatat hari dan jam Winda keluar rumah, membandingkan dengan jadwal kegiatan di grup WhatsApp. Ia juga menyimpan rekaman kecil dari CCTV rumah, mempelajari arah kepergian Winda setiap malam pengajian. Hatinya masih setengah berharap bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi akalnya berkata lain, bahwa di balik diamnya Winda dan rutinitas yang tampak religius, mungkin ada rahasia yang selama ini tak pernah ia duga. Malam itu, Teguh berdiri di sudut gelap halaman belakang rumah adik iparnya. Ia sudah meminta izin terlebih dahulu dengan alasan ingin menyelesaikan kerjaan kantor sambil menghindari keramaian rumah. Namun, sesungguhnya ia sedang menjalankan rencana yang sudah ia susun selama beberapa hari. Hatinya berdebar, bukan karena takut ketahuan, tapi karena ia sendiri tak yakin apa yang akan ia temukan malam ini. Beberapa menit menjelang pukul 8 malam, pintu rumahnya terbuka. Dari balik tirai, Teguh menyaksikan Winda melangkah keluar dengan pakaian yang tidak biasa ia kenakan untuk pengajian. Blus berenda warna biru laut dan rok span hitam membuat Winda tampak jauh lebih muda. Rambutnya disanggur rapi, dan bayangan parfum yang sempat Teguh temukan sebelumnya kini tercium samar sampai ke sudut gang. Winda berjalan pelan ke arah belakang rumah, ke gang sempit yang jarang dilalui. Teguh mengikuti langkahnya dari kejauhan, bersembunyi di balik tiang dan kendaraan yang terparkir. Lalu dari arah seberang, terdengar suara motor besar yang meraung pelan. Sebuah motor ninja berwarna hijau menggelinding perlahan mendekati gang. Teguh menahan nafas saat melihat pengendaranya, seorang pria muda dengan helm hitam doff. Winda tersenyum kecil dan naik ke boncengan tanpa ragu. Motor itu kemudian melaju perlahan keluar dari gang dan menyusuri jalan raya. Dengan cepat, Teguh naik ke motor pinjaman adik iparnya dan mulai membuntuti mereka dari kejauhan. Ia menjaga jarak cukup aman agar tak ketahuan, tapi cukup dekat untuk memastikan arah. Jalanan malam itu cukup lengang, membuat suara kendaraan bergema di antara pertokoan dan lampu-lampu jalan yang mulai redup. Teguh menyusuri setiap belokan dan persimpangan hingga mereka memasuki daerah pinggiran kota yang jarang ia lewati. Akhirnya, motor itu berhenti di sebuah villa kecil tersembunyi di balik pepohonan dan pagar tinggi. Villa itu tampak sepi dari luar, tapi ada cahaya temaram dari balik jendelanya. Teguh menghentikan motornya di balik semak dan berdiri membeku. Ia tak beranjak, hanya mengamati. Winda turun dari motor, membuka pagar kecil, dan masuk ke dalam tanpa menoleh ke belakang. Pria itu, yang kini jelas bukan tukang ojek, menyusulnya sambil menenteng tas kecil. Teguh ingin berteriak, ingin mendobrak pintu dan menuntut jawaban. Tapi ia menahan diri. Ini bukan waktunya meledak. Ia tahu, satu langkah terburu-buru bisa menghancurkan segalanya. Ia duduk di atas motor, memandangi villa itu tanpa suara. Ia menyimpan semua emosi dalam-dalam, membiarkan hatinya berbicara dalam diam. Ia tahu, saatnya akan datang. Tapi malam ini, ia memilih menjadi saksi yang diam. Saksi atas kebohongan yang telah lama menyusup di balik wajah yang dulu begitu ia percayai. Udara malam di pinggir kota terasa lebih dingin dari biasanya.
saat Teguh mematikan mesin motornya. Ia berdiri di depan gerbang villa yang tadi diam-diam ia ikuti dari belakang. Sorot lampu dari dalam rumah itu menyelinap keluar melalui celah tirai yang belum sepenuhnya tertutup. Di balik dinding dan cahaya itu, ada kenyataan yang selama ini hanya ia curigai. Kini, waktunya menyaksikan kebenaran. Langkah Teguh mantap saat berjalan menuju pintu depan villa. Ia mengangkat tangan dan mengetuk dengan tenang tapi tegas. Dentuman suara ketukan itu menggema di tengah kesunyian malam, seperti palu yang memecah segala keraguan dalam hati. Tak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Winda berdiri di ambang. Wajahnya langsung berubah pucat seperti kehilangan semua warna. Matanya melebar, bibirnya gemetar. Untuk sesaat, tak ada kata yang terucap. Hanya tatapan saling mengunci. Seperti dua jiwa yang tahu bahwa tak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Di belakang Winda, muncul sosok pria yang selama ini menjadi bayang-bayang di benak Teguh. Dimas berdiri dengan wajah yang tegang, seperti tak menyangka skenario akan berakhir secepat ini. Ia tidak mencoba berbicara, tidak pula bersembunyi. Hanya diam mematung, seperti patung bersalah yang kehilangan arah. Teguh melangkah satu langkah ke depan. Ia tidak berteriak. Ia tidak mengangkat tangan atau melempar makian. Ia hanya menatap Winda dengan mata yang penuh luka dan suara yang begitu tenang, namun justru lebih menusuk dari apapun. Aku menjaga kepercayaan ini seperti menjaga nyawa. Tapi kamu memilih membunuhnya dengan kebohongan. Winda menutup mulutnya, menahan tangis yang mulai naik ke tenggorokan. Tapi Teguh tidak menunggu penjelasan. Ia mengalihkan pandangan ke dalam ruangan sejenak, menatap sekeliling seperti mencatat semua bukti tanpa perlu bicara. Tak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya kehancuran yang terbungkus tenang. Beberapa detik kemudian, Teguh berbalik badan dan melangkah menjauhi dari villa. Dimas masih berdiri kaku di tempatnya. Winda masih di ambang pintu, menggenggam sisi kusen seolah mencari pegangan dalam badai. Tapi tak ada yang bisa menahan Teguh saat itu. Ia sudah terlalu lelah untuk marah dan terlalu hancur untuk tinggal. Pagi setelah malam yang menghancurkan itu, rumah terasa hampa. Winda duduk di ruang tamu, masih mengenakan pakaian yang semalam ia pakai ke villa. Wajahnya sembab, rambut kusut, dan matanya nyaris tak berkedip. Ia belum tidur sama sekali. Setiap menit sejak Teguh meninggalkannya terasa seperti tikaman yang perlahan tapi pasti menguras seluruh tenaga dan harapan. Ketika Teguh pulang untuk mengambil beberapa pakaian, Winda langsung berlutut. Tangisnya pecah begitu saja. Ia memeluk kaki suaminya, memohon maaf sambil mengakui semua kebohongan dan dosa yang telah ia sembunyikan. Ia mengaku bahwa pertemuannya dengan Dimas berawal dari nostalgia, lalu berubah menjadi kebiasaan yang membuatnya ketagihan akan perhatian dan sentuhan. Ia menyadari semua itu salah, tapi kesadaran itu datang terlambat. Namun, Teguh tidak berkata sepatah pun. Ia hanya berdiri diam, menatap kosong ke arah lantai, lalu perlahan melepaskan pelukan Winda dan berjalan masuk ke kamar. Tidak ada kemarahan, tidak ada teriakan. Tapi justru ketenangan itu yang membuat Winda semakin hancur. Beberapa hari kemudian, Teguh mengirim surat panggilan ke pengadilan agama. Winda tidak kaget. Ia tahu itu akan terjadi. Ia hanya tidak menyangka semua akan secepat ini. Ia mencoba menghubungi Teguh setiap hari, mengirim pesan, suara tangisan, dan janji-janji untuk berubah. Tapi tidak pernah ada balasan. Teguh seperti menghilang ke dalam diamnya sendiri. Akhirnya, proses perceraian berjalan lancar. Teguh tidak ingin memperpanjang luka. Ia hanya ingin bebas dari racun kebohongan yang terlalu dalam menyayat batin.
Sementara Winda menandatangani surat cerai dengan tangan gemetar dan mata basah, tahu bahwa ini adalah harga dari semua pengkhianatan yang ia buat sendiri. Sementara itu, Dimas pun menjauh. Ternyata ia dijodohkan orang tuanya dengan wanita pilihan keluarga yang jauh dari dunia Winda. Ia memilih tunduk pada kehendak keluarganya, meninggalkan Winda yang kini tidak hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan sosok yang sempat ia anggap pengganti cinta. Kini, Winda tinggal seorang diri, menatap kosong ke arah tempat tidur yang dulu ia bagi dengan teguh. Tak ada suara motor ninja, tak ada pesan dari Dimas, dan tak ada lagi panggilan sayang dari seorang suami yang dulu setia. Begitulah, kepercayaan adalah pilar utama dalam sebuah hubungan. Sekali dirusak, luka yang ditinggalkan tidak selalu bisa disembuhkan dengan penyesalan. Jangan pernah bermain-main dengan hati seseorang yang tulus, karena tak semua orang yang sabar mampu bertahan setelah dikhianati. Assalamualaikum sahabat semuanya. Hari ini saya akan bercerita tentang seorang istri yang terlalu diam saat bersama suaminya di ranjang, sampai sang suami merasa tidak dicintai lagi. Tapi siapa sangka, goyangan kecil dari sang istri justru jadi awal kembalinya kehangatan dalam rumah tangga mereka. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita dan kisah rumah tangga yang menginspirasi dan semoga bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin. Anissa duduk termenung di sisi tempat tidur. Wajahnya teduh, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Ia tahu dirinya istri yang baik, masak, bersih-bersih, ngurus anak, semuanya dilakukan. Tapi soal urusan ranjang, ia selalu merasa canggung. Setiap kali Roni suaminya mendekat malam-malam, Anissa hanya diam. Bukan karena tak cinta, tapi entah kenapa tubuhnya membeku. Ia hanya mengikuti tanpa banyak gerak, tanpa banyak suara, seolah-olah itu hanya rutinitas. Roni tak pernah marah, tapi akhir-akhir ini, suasana kamar mereka jadi sepi. Bahkan setelah selesai pun, Roni langsung memalingkan wajah, menarik selimut, lalu tidur membelakangi. Anissa mulai bertanya dalam hati, apa aku melakukan sesuatu yang salah? Atau aku terlalu diam sampai dia tak merasa dicintai? Roni tak pernah bicara soal itu, tapi dinginnya kamar setiap malam jadi jawaban yang perlahan menusuk hati Anissa. Roni masih terbaring, tapi pikirannya mengembara jauh. Anissa sudah tertidur di sampingnya, wajahnya tenang. Tapi bagi Roni, malam itu terasa kosong. Ia baru saja mantap-mantap dengan istrinya, tapi tak ada rasa lega. Yang ada hanya tanda tanya. Ia menatap langit-langit kamar, datar, hampa. Gerakan Anissa tadi terlalu pelan, terlalu pasif, seperti tak ada gairah, tak ada sambutan. Roni merasa seperti orang asing di tubuh istrinya sendiri. Apa aku masih berarti buat dia? Bisik Roni dalam hati. Ia ingat dulu, di awal pernikahan, Anissa pernah tertawa kecil saat disentuh, pernah membalas pelukan, pernah menggoda balik. Tapi kini, semua itu hilang. Roni menoleh ke samping, memandang Anissa yang memunggunginya. Tangannya hampir terulur untuk memeluk, tapi ia urungkan. Rasanya berat, ia takut. Pelukan itu cuma akan membuatnya merasa makin sendiri. Sore itu hujan turun pelan, menempel di jendela seperti rindu yang tak tersampaikan. Anissa dan Roni duduk di ruang tengah. Suara televisi menyala, tapi tak ada yang benar-benar menonton. Mereka hanya duduk bersebelahan, tapi terasa seperti duduk berjauhan. Anissa mencuri pandang ke arah suaminya. Roni tampak lelah, matanya kosong, pundaknya turun. Sudah seminggu ini Roni jarang menyentuhnya, bahkan ciuman sebelum tidur pun menghilang. Anissa ingin bertanya, tapi bibirnya keluh. Tiba-tiba, Roni membuka suara, pelan, hampir tak terdengar. Sayang, kamu sebenarnya masih pengen deket sama aku nggak? Anissa tercekat, jantungnya berdebar. Ia ingin bilang, iya, ingin bilang, aku cinta kamu. Tapi yang keluar hanya diam. Ia tidak tahu harus menjawab bagaimana. Perasaannya terlalu penuh, tapi lidahnya seperti terikat. Roni menghela napas. Ia berdiri pelan, lalu masuk ke kamar. Meninggalkan Anissa yang masih duduk di sofa, menatap hujan, dengan dada yang terasa sesak oleh pertanyaan yang tak bisa dijawab. Malam datang dengan sunyi yang menegangkan. Anissa berdiri di depan cermin, memandangi dirinya sendiri. Rambutnya dikepang sederhana, daster tipis melekat di tubuh. Bukan untuk tampil menggoda, tapi malam ini, ia ingin hadir sepenuhnya sebagai istri, bukan hanya tubuh, tapi juga hati. Roni masih duduk di tempat tidur, membuka handphone seperti biasa. Tapi sebelum ia sempat beranjak, Anissa menghampiri pelan. Ia duduk di samping suaminya, lalu dengan ragu menyentuh tangan Roni lebih dulu. Roni menoleh, kaget. Anissa tersenyum kecil, tangannya menggenggam
lebih erat lalu memeluk tubuh suaminya dan membisikkan kata-kata yang sudah lama tak ia ucapkan. Aku kangen kamu. Roni terdiam, matanya menatap Anissa seolah tak percaya. Biasanya Anissa hanya diam, menunggu, mengikuti. Tapi malam ini ada keberanian kecil yang terasa besar. Anissa tahu dirinya belum sempurna, tapi untuk pertama kalinya ia merasa layak menyambut cinta, bukan sekadar menerimanya. Malam itu, Anissa memutuskan untuk benar-benar hadir. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga jiwanya. Saat Roni mulai mendekat, ia tak lagi hanya berbaring diam seperti biasanya. Kali ini, Anissa membalas setiap sentuhan dengan pelukan yang lebih hangat, dan saat tubuh mereka menyatu, Anissa memberanikan diri untuk sedikit menggoyangkan pinggulnya. Perlahan, mengikuti ritme. Gerakan kecil itu mungkin tampak sepele, tapi bagi Roni, itu adalah sinyal besar. Ia menatap wajah Anissa yang terlihat lebih hidup, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa dihargai, dikejar, dicintai. Tak ada kata yang keluar dari mulut Roni, tapi pelukannya malam itu lebih dalam dari biasanya. Ia seperti ingin mengatakan, "Terima kasih sudah menyambut aku." Bagi Anissa, itu bukan soal teknik, tapi keberanian untuk menunjukkan bahwa ia juga menikmati, juga menginginkan. Karena ternyata, cinta bisa terasa lewat goyangan sekecil itu selama dilakukan dengan tulus. Sejak malam itu, ada yang berubah di antara mereka. Roni pulang lebih cepat. Anissa menyiapkan teh hangat dan menyambutnya dengan senyum, bukan hanya rutinitas, tapi benar-benar rindu. Di balik pintu kamar, suasana jadi berbeda. Tak ada lagi keheningan yang mencekam. Anissa mulai berani menyentuh duluan, mengusap bahu Roni, memeluk dari belakang, mencium pipinya sambil tertawa pelan. Malam berikutnya, saat mereka kembali mantap-mantap, Roni tak buru-buru memimpin. Ia menunggu, dan Anissa tak diam. Ia membalas, dengan pelukan, gerakan, dan sorot mata yang jujur. Gerakan tubuh mereka tidak sempurna, tapi selaras. Roni menatapnya lama setelah selesai. "Aku kangen kamu yang ini," bisiknya pelan, hampir seperti anak kecil yang takut kehilangan mainannya lagi. Anissa tak menjawab. Ia hanya mencium kening suaminya, lalu memeluk lebih erat, seolah ingin bilang, "Aku nggak akan kemana-mana." Kini, malam-malam mereka tak lagi sekadar rutinitas. Setiap pelukan jadi pesan, setiap ciuman jadi bahasa yang tak perlu diterjemahkan. Anissa sudah tak malu untuk menunjukkan hasrat, dan Roni tak lagi merasa sendiri. Mereka masih sesekali mantap-mantap, tapi bukan karena kewajiban, melainkan karena rindu, karena ingin saling dekat, saling merasa, saling hadir sepenuhnya. Anissa tidak berubah jadi istri yang agresif, tapi kini ia tahu, satu gerakan kecil bisa menumbuhkan rasa besar, satu pelukan hangat bisa membuat suaminya merasa diterima, dan satu respon tulus bisa menyelamatkan cinta dari sepi. Roni pun tumbuh jadi suami yang lebih hangat. Ia tak hanya mencari tubuh, tapi mencari kehadiran, karena yang membuatnya bertahan bukan hanya sentuhan, tapi sambutan. Di kamar sederhana itu, cinta tak pernah lagi terasa sepi, karena mereka akhirnya saling menyambut, saling merespon, saling mencinta. Dalam diam, dalam gerakan, dan dalam pelukan.